Nah, selama dia di dalam kegelapan, tidak ada orang yang lihat bahwa dia itu kotor, gitu ya. Betul ya. Nggak ada yang mengetahui bahwa dia itu sebetulnya berantakan gitu ya. Mukanya juga penuh dengan lumpur dan sampah gitu. Nggak tahu, nggak kelihatan, saudara, karena ada dalam gelap. Tapi begitu ada terang dan dia mau mendatangi terang, maka semua kekotoran yang ada pada dirinya, yang nempel pada dirinya itu akan nampak jelas. Itu yang dimaksudkan dengan ayat 20 ini. Saudara, kali ini kita akan merenungkan satu topik yang saya ambil, yaitu sebuah judul, Mengapa Yesus disebut terang dunia? Ya, apa makna terang itu? Nah, kita akan lihat, saudara, di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Surat 1 Yohanes yang pertama ayat yang kelima, di situ judul perikopnya Allah adalah terang. Dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Saudara, nanti kita akan lihat bahwa Yesus, Sang Firman, Putra Allah yang adalah Sang Firman, yang ada di dalam Allah, satu dengan Allah, karena Allah dan Firman itu satu, makanya Firman itu adalah Allah, kan dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, sekarang kita akan coba renungkan. Sebetulnya istilah gelap dan terang itu, kalau kita berpikir secara logika, kegelapan itu adalah sebuah kondisi atau keadaan di mana tidak ada terang. Ya. Misalnya, kita berada dalam sebuah ruangan yang kedap cahaya, artinya tidak ada cahaya dari luar yang masuk ke ruangan itu, maka penerangan di dalam ruang tersebut adalah lampu. Nah, ketika kita matikan lampu itu, terang itu kita matikan, maka yang ada adalah kegelapan. Memang bisa dikatakan terang itu pergi, begitu ya, ketika dimatikan. Ya, tombol listrik kita matikan, terang itu pergi, maka yang tersisa adalah kegelapan. Kalau zaman sekarang seperti itu. Kalau zaman dahulu belum ada listrik, belum ada lampu, itu bawa pelita atau obor, ya kan, saudaraku ya. Pelita atau pokoknya nyala api yang membawa terang. Nah, ketika apinya itu dibawa keluar dari ruangan yang kedap cahaya itu, maka yang tersisa adalah kegelapan. Jadi, sekali lagi, kegelapan adalah sebuah kondisi di mana tidak ada terang. Nah, sekarang kalau bicara tentang terang, tadi dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 5, Allah adalah terang. Tetapi tidak seorang pun dapat melihat Allah, kan. Jadi Allah itu menyatakan diri kepada umat manusia ini melalui putranya, yaitu melalui Sang Firman. Tidak heran, saudaraku, di dalam Mazmur 119 ayat 105, ini ayat hafalan ya bagi anak-anak Tuhan. Dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang atau suluh bagi jalanku. Jadi di dalam kegelapan yang menjadi penerang bagi setiap langkah kaki kita adalah firman Tuhan. Jadi firman itulah penerang, firman itulah terang. Suluh itu kalau diterjemahkan, dimaknai itu adalah untuk arah mana kita menuju, itulah terang. Firman itulah yang akan memberi petunjuk mana jalan yang harus kita tempuh. Jadi ada dua ya, setiap langkah kaki kita itu diterangi oleh pelita supaya tidak terpelecok atau tidak tersandung, tidak terjerumus ya.
Kemudian ke arah mana kita menuju, itulah suluh atau terang bagi jalanku, yang menerangi jalanku. Nah, saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang ke atas muka bumi ini, dikatakan dalam narasi tentang kelahiran Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Yohanes dengan ilham roh, dikatakan demikian. Coba kita lihat, saudara ya. Yohanes 1, judulnya Firman yang telah menjadi manusia. Ini adalah perikop yang paling dahsyat dari kitab Injil, yang menjelaskan bahwa Yesus itu sebetulnya adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Dan Firman itu adalah Allah, karena dia bersama-sama dengan Allah dan ada pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, kita lihat ayat 9, saudaraku. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Nah, jadi Tuhan Yesus ketika dia lahir, dikatakan di dalam narasi ini, narasi Yohanes 1 ini, bahwa firman, ya kalau kita lihat ya, ini kita ulang saudara ya, berkali-kali sudah saya sampaikan. Ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh Sang Firman. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Inilah tentang kelahiran Yesus yang dinarasikan dengan ilham roh oleh Yohanes. Bahwa ketika hari Natal, bayi Yesus itu lahir di kandang Bethlehem, siapakah dia? Dia adalah firman yang menjadi manusia. Nah, itu ada di dalam ayat 14 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kai hologos sarx egeneto. Nah, saudaraku, ayat 9 tadi berbunyi, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Ya, ini kan narasi tentang lahirnya Sang Firman menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Nah, Yesus itulah terang dunia. Dan ini memang diteguhkan dengan pernyataan dari Tuhan Yesus sendiri di dalam Injil Yohanes. Coba kita lihat ya. Dalam Injil Yohanes, masih Injil Yohanes, saudaraku, pasal 8 ayat yang ke-12. Saya bacakan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Akulah terang dunia, itu pengakuan dari Tuhan Yesus. Kalau Injil Yohanes 1 ayat yang ke-9 tadi katakan bahwa terang itu telah datang, kemudian ketika Yesus tampil dan melayani akan umat Tuhan, dia mengatakan akulah terang dunia. Nah, kembali kepada tadi ya, penjelasan tentang bedanya terang dan gelap. Sebetulnya kata gelap itu adalah, masih ingat saudaraku ya, adalah sebuah kondisi di mana tidak ada terang. Ketika Tuhan datang, maka dunia diterangi. Ketika Yesus tampil, maka dunia itu beroleh terang. Nah, mestinya orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan, artinya tinggal dalam ketiadaan terang itu, akan datang kepada terang yang menuntun kepada hidup. Ya, Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tidak meraba-raba kemana mau pergi, tidak tahu, melangkahkan kaki, nggak tahu apakah akan kejeblos ke dalam selokan, atau kepleset, atau akan kesandung, atau akan jatuh ke dalam jurang. Nggak tahu, saudaraku.
Tetapi begitu ada terang, semuanya jadi jelas. Kira-kira seperti itu yang ingin disampaikan dalam istilah terang dunia itu. Ya, coba kita lihat saudara ya, kepada Nikodemus, Yohanes 3 ayat yang ke-20 dan 21. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Jadi ketika terang itu sudah datang, berita Injil, kabar baik bahwa terang itu sudah datang, disampaikan, orang-orang yang membenci terang itu, mereka nggak mau datang pada terang. Kenapa? Supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ilustrasinya begini, saudaraku ya. Manusia itu kan semua berdosa ya. Semua berdosa. Dosa itu saya ilustrasikan seperti kalau kita ini terkena lumpur gitu ya. Muka kita semua kena lumpur, tangan kita kena lumpur, seluruh tubuh kita kena kotoran, sampah dan lumpur. Begitu ya kira-kira ilustrasinya. Nah, selama dia di dalam kegelapan, tidak ada orang yang lihat bahwa dia itu kotor, gitu ya. Betul ya. Nggak ada yang mengetahui bahwa dia itu sebetulnya berantakan gitu ya. Mukanya juga penuh dengan lumpur dan sampah gitu. Nggak tahu, nggak kelihatan, saudara, karena ada dalam gelap. Tapi begitu ada terang dan dia mau mendatangi terang, maka semua kekotoran yang ada pada dirinya, yang nempel pada dirinya itu akan nampak jelas. Itu yang dimaksudkan dengan ayat 20 ini. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang itu dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak, supaya tidak kelihatan kekotoran di dalam dirinya itu. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, kalau orang itu pengen benar gitu ya, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nanti dia datang, dia tahu, aku kotor, maka dia bertobat, saudaraku. Maka dia mengizinkan Tuhan membersihkan dirinya. Nah, itulah saudaraku gambaran tentang terang. Yesus adalah terang dunia. Barang siapa mengikut dia, dia tidak akan tinggal dalam kegelapan, melainkan terang hidup itu akan dia. Nah, saudara, kita lihat sekarang 1 Yohanes 1 ayat 3. Tadi kan ayat 5. Sekarang kita lihat 1 Yohanes 1 ayat yang ketiga. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Nah, saudaraku, persekutuan dengan dia, nanti kita lihat ya, kan tadi ayat 5, dan inilah berita yang telah kami dengar dari dia dan kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. Jadi persekutuan dengan Bapa dan Putra itu akan menghadirkan terang, saudaraku. Jadi kegelapan tidak akan berkuasa lagi. Nah, ayat yang ke-6, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia. Ada orang menafsirkan bahwa persekutuan dengan Tuhan itu ya kalau kita datang ke ibadah, kita datang ke persekutuan. Memang nggak salah, saudaraku, tapi esensinya ini. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan dia, dengan Kristus, namun kita hidup dalam kegelapan, masih melakukan dosa-dosa, yang sebetulnya dosa itu kalau di dalam terang itu akan malu orangnya gitu ya, malu karena dia tidak layak gitu, compang-camping, kotor gitu ya.
Nah ini dikatakan bahwa jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, bilang aku bersekutu, ya berdoa, ya aktif di gereja, tapi sesungguhnya dia hidup dalam kegelapan. Kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Demikian ayat 7. Tetapi jika kita hidup dalam terang, mendatangi terang itu, kemudian kita ngaku dosa, begitu ya, sama seperti Dia yang ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ayo sama-sama kita mendatangi terang. Ya, ini antar saudara-saudara seiman. Kita semua ini orang dengan berbagai kelemahan. Tapi ayo kita datang dalam terang Kristus. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan disitulah kuasa darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kotoran apapun Dia sanggup basuh dan sucikan. Nah saudaraku, inilah yang saya ingin sampaikan. Bahwa kalau kita sudah memahami Yesus adalah terang dunia dan sudah mengasihi Dia, mengasihi terang itu, dan engkau datang pada terang, maka yang pertama kali Anda akan sadar bahwa kalau ada kotoran-kotoran di dalam hidupmu, maka engkau harus bertobat. Caranya, ya minta supaya Tuhan menyucikan. Caranya cuma satu, darah Yesus yang menyucikan kita. Pengampunan. Tapi pengampunan tidak mungkin terjadi tanpa pertobatan. Pertobatan itu artinya apa? Kita meninggalkan gelap, datang pada terang, dan kita mengizinkan Tuhan membasuh dan membersihkan kita. Kita meninggalkan kehidupan kegelapan itu. Nah itu saudaraku ya, kita akan beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan sama-sama kita semua beroleh pembasuhan dari kuasa darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa. Nah sekarang ukuran atau kriteria hidup dalam terang. Ini kan kita mau tahu sebetulnya kriterianya apa kan. Yang asli mana, yang palsu mana gitu saudaraku ya. Orang katakan aku sudah hidup dalam terang, tapi bagaimanakah kita mengetahui bahwa pernyataan bahwa dia hidup dalam terang itu adalah asli, gitu ya, bukan sesuatu yang fake atau palsu, yaitu mengasihi saudara. Nah, saudara, itu kita temukan di dalam pasal 2, 1 Yohanes pasal 2, ayatnya yang ke-9, ya, kita lihat, saudara. Barang siapa berkata bahwa ia berada dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ini kriteria, ukuran, saudaraku. Orang berkata, aku ada di dalam terang, tapi kalau dia benci saudaranya, sesungguhnya dia berada dalam kegelapan. Jadi nggak boleh ada kebencian. Kemudian ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Jadi ukurannya adalah apakah dia hidup dalam kasih. Karena Allah adalah terang, tapi Allah adalah kasih. Yesus itu terang dunia, tapi dia juga kasih. Nah, saudaraku, ini yang menjadi ukuran. Saya lanjutkan ya. Tadi ayat 10, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang. Dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Nah, ini menakutkan. Artinya apa? Orang yang tersesat adalah orang yang bilang, aku ada di dalam terang, tapi dia membenci saudaranya. Ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Itu kriteria, saudaraku. Dan hidup dalam kegelapan. Ini ukurannya. Jadi bukan aktivitas atau kegiatan yang kita lihat secara kasat mata. Wah, orang ini rajin, hadir persekutuan, rajin di dalam pelayanan. Tetapi
ukurannya adalah apakah ada kebencian dalam dirinya terhadap saudara-saudarinya. Nah, kemudian ia tidak tahu kemana ia pergi, karena nggak ada terang, ya kan nggak tahu kemana dia pergi. Karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ya sudah saudaraku, apa yang kita bahas ini loud and clear ya, jernih, jelas, cukup keras disampaikan. Bahwa ya seperti itu. Allah adalah terang, Yesus adalah firman Allah, Dia adalah terang dunia. Kalau kita datang pada Dia, kita meninggalkan kegelapan. Dan ketika kita datang, maka kita harus mengaku segala dosa kita. Karena segala kotoran itu yang bisa membasuh hanya darah Yesus, sang terang dunia itu, melalui sebuah pertobatan. Nah, kemudian persekutuan dengan Bapa dan Putra itu buktinya adalah kalau kita mengasihi saudara. Hidup dalam kebencian itu adalah bukti bahwa sesungguhnya kita tidak hidup dalam terang. Itu yang diajarkan. Di dalam kuasa nama Yesus, datanglah terang itu atas hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.